Tes, tes, 1, 2, 3. Ya, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat Sabat. Selamat berjumpa dalam ibadah kita pada malam hari ini. Saya sangat diberkati karena diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat Tanjung Perak dan juga sahabat-sahabat yang terkasih dari beberapa tempat. Kita sangat bersyukur tentunya. Pada malam hari ini, pada Sabat ini, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Satu perikop yang pendek. Nanti saya akan share screen untuk memberikan gambaran kepada kita semua agar lebih jelas apa yang kita renungkan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, saya ingin membacakan terlebih dahulu perikop pendek ini. Lukas 10 ayat 38. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Kemudian ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan hati, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Perikop yang sangat pendek. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk Sabat yang indah. Tuhan telah siapkan satu hari perhentian sejak petang ini sampai sepanjang hari Sabat besok. Kami rindu mendengar suaramu, kami rindu memuji namamu, kami rindu merenungkan setiap perkataanmu, dan kami rindu memuliakan namamu. Kiranya Roh Kudus menolong kami di waktu yang sangat indah ini, supaya kami boleh dikuatkan dan mengalami kebangunan rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, mengampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudaraku sekalian, ketika kita membaca perikop tadi, maka di benak kita muncul pertanyaan, ya, mana yang lebih baik, Maria atau Marta, ya, atau kedua-duanya adalah wanita yang baik. Nah, saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebentar, ya, Marta dan Maria kita kenal dengan baik. Bahkan ini renungan mungkin terlalu sering kita dengarkan. Renungan ini terlalu sering juga kita bawakan, ya. Tetapi apakah slide-nya jelas, Pendeta Del? Ya, jelas, Pak Kris. Sebentar ya, seperti ada masalah, sebentar. Ya, baik saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Marta ini namanya sangat baik, ya. Arti Marta itu ternyata adalah nyonya atau nyonya rumah, ya.
Dan memiliki arti juga yang lain adalah dupa yang harum. Itulah Marta. Sedangkan Maria berarti yang terkasih atau orang yang dikasihi. Dengan demikian, dua nama ini adalah nama yang baik. Nama yang memiliki arti dan nama yang mungkin patut dicontoh untuk anak-anak sekarang. Nah, tetapi saudara sekalian, pertanyaan yang muncul adalah, apakah atau manakah orang yang baik, Marta atau Maria? Ada orang yang berpihak pada Marta. Tentu saja orang yang baik adalah Marta, karena dia melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, dia tidak mengenal lelah, dia melayani Tuhan dengan baik. Tapi ada orang juga yang membela Maria. Mereka mengatakan, tentu saja Maria yang baik, karena dia memanfaatkan waktu yang terbaik untuk kebutuhan rohaninya. Tetapi ada orang juga yang bersikap netral. Dua-duanya baik. Entah mau jadi seperti Marta, silahkan. Mau jadi seperti Maria, silahkan. Dua-duanya adalah orang yang dekat dengan Yesus. Nah, sekarang saudara sekalian, di waktu yang singkat ini, saya ingin kita mengajak saudara untuk merenungkan, apakah Marta orang yang baik? Apakah Marta orang yang sangat-sangat patut kita contoh? Ya, sekali lagi kita membaca Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Kalau begitu, langsung dapat kita simpulkan bahwa Marta adalah orang yang baik. Kenapa? Karena dia suka menerima orang di rumahnya. Dia suka menerima tamu di rumahnya. Kita bisa membayangkan, saudara sekalian, seandainya yang datang hanya Yesus sendiri, tidak ada masalah, kan satu orang. Tapi seringkali Yesus tidak datang sendiri, dia membawa rombongan. Rombongannya tidak hanya 2-3 orang, tetapi minimal dalam rombongan itu ada 13 orang, termasuk Yesus. 12 muridnya diajak, berarti 13 orang. Ya kalau sekali-sekali tidak apa-apa. Tetapi Alkitab memberikan satu penjelasan bahwa Yesus seringkali menghabiskan waktu di rumah Marta. Untuk apa? Untuk beristirahat, untuk retreat dengan murid-muridnya, ya, dan juga untuk bersekutu dengan keluarga di Betani ini. Dengan demikian, saudara sekalian, dia adalah orang yang baik. Nah, ini juga memenuhi syarat sebagai penatua jemaat. Ya, kalau dalam Alkitab, dalam 1 Timotius 3 ayat 2, biasanya kalau mau pengurapan ketua atau pengurapan diakon, ya, syarat ini selalu muncul. Apa itu? Salah satu syarat bagi tua-tua jemaat adalah suka memberi tumpangan. Dan Marta melakukannya. Dia orang yang suka memberi tumpangan. Tapi apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Kebaikan dari Marta ditunjukkan di ayat yang selanjutnya, ayat 40. Mari kita baca ayat 40. Lukas pasal 10 ayat 40. Dikatakan sebagai berikut. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya, sibuk sekali melayani. Seperti arti namanya, nyonya rumah. Dia suka melayani. Marta sibuk menyiapkan perjamuan makan bagi para tamunya. Apalagi tamunya adalah Yesus, sahabat, dan bahkan gurunya. Dia melakukan sepenuh hati, memastikan bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak akan kelaparan. Nah, tetapi ada yang menarik dalam ayat ini. Kenapa? Jelas-jelas kegiatan yang Marta lakukan adalah masak di dapur. Ya, tetapi Lukas tidak menyebut ayat ini demikian. Sedang Marta sibuk masak di dapur. Tetapi Lukas menyebutkan aktivitas Marta di dapur itu dengan satu istilah, melayani. Jadi, walaupun Marta sibuk di dapur, Lukas katakan dia melayani. Kenapa bisa demikian?
Ternyata definisi pelayanan adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk Yesus. Itulah pelayanan. Kesibukan Marta difokuskan untuk Yesus. Itulah sebabnya disebut melayani. Ini menunjukkan kepada kita juga bahwa apapun yang kita lakukan, entah itu di dalam gereja, entah itu dalam ibadah, atau dalam kehidupan sehari-hari, kalau yang kita lakukan itu dengan sepenuh hati untuk Yesus, maka itu disebut dengan melayani. Dan saya sangat bersyukur malam ini berada di tengah-tengah umat-umat Tuhan di Jemaat Perak yang memiliki aktivitas yang berbeda sehari-hari, yang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda setiap hari, dan juga memiliki berjenis-jenis pelayanan yang juga berbeda-beda. Saudara sekalian, apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan, kalau itu tujuannya untuk Yesus, maka Anda sekalian sedang melayani. Ini sangat menarik. Nah, sekarang kita akan melihat Marta benar-benar ingin melayani Yesus. Dengan demikian kita simpulkan sekali lagi bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Tidak hanya suka memberi tumpangan, tetapi suka melayani. Tetapi saudara sekalian, ketulusan Marta untuk melayani, kesungguh-sungguhan Marta untuk melayani, tetapi mendapatkan teguran dari Yesus. Di ayat yang ke-41, Lukas pasal yang ke-10 ayat 41 dikatakan sebagai berikut. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Coba saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh melakukan untuk Tuhan, terus kita ditegur, bagaimana perasaan kita? Ya, saya yakin Marta juga merasa tidak nyaman ketika dia ditegur. Marta, Marta, engkau sibuk sekali di dapur, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sekarang kita akan melihat mengapa Marta ditegur. Apakah dia salah mempersiapkan hidangan terbaik untuk Yesus dan murid-muridnya? Apakah yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh untuk Yesus itu salah? Saudara sekalian, di ayat ini Yesus tidak mengatakan bahwa Marta salah. Tetapi dia hanya menekankan bahwa Marta adalah orang yang terlalu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sekarang kita akan lihat satu-satu. Ya, apa yang menyebabkan Yesus menegur Marta? Mari kita kembali ke ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Ternyata Marta menghabiskan begitu banyak waktu untuk melayani Tuhan, sehingga dia tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini dia. Sehingga yang terjadi adalah kesibukannya melayani dengan sepenuh hati itu menimbulkan di dalam hatinya iri hati. Kenapa iri hati? Karena sementara dia sibuk melayani dalam tanda kutip, dia melihat saudarinya duduk dengan manis, seolah-olah tidak peduli akan kesibukannya. Bahkan dalam pikirannya, dia juga dianggap tidak peduli terhadap Yesus. Harusnya kan mempersiapkan hidangan yang terbaik, tapi kok malah duduk. Ini dia. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kesibukannya melayani dengan sepenuh hati terganggu dengan apa yang dilakukan saudarinya itu. Ya. Semangatnya menjadi memudar karena melihat Maria justru dianggap tenang-tenang saja, tidak peduli. Nah, saudara sekalian, di ayat 39 ini
dikatakan bahwa Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Semakin keras Marta bekerja, semakin frustasi dia dengan saudara perempuannya. Maria sedang duduk di kaki Yesus. Sementara Marta, kita bisa membayangkan ya, dia mundar-mandir ke sana kemari, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, minuman, makanan, makanan pembuka, makanan penutup, dan sebagainya. Sehingga pelayanan Marta yang diawali dengan sukacita, penuh kegembiraan, karena fokusnya berubah dari melayani Yesus berubah kepada Maria yang duduk dengan tenang mendengar. Akhirnya kegembiraan itu berubah menjadi kebencian dan iri hati. Inilah yang menyebabkan Marta ditegur oleh Yesus. Saudara sekalian, mari kita baca ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, dari dua ayat ini, kita dapat simpulkan mengapa Yesus menegur Marta. Yang pertama, karena Marta merasa lebih benar dalam pelayanan dibandingkan dengan Maria. Yang pertama. Yang kedua, karena Marta yang awalnya melayani dengan tulus, ternyata karena iri hati, dia tega mengadukan saudaranya. Ini saudaranya, saudara sekalian. Saudaranya pun diadukan kepada Yesus karena iri hati. Apalagi orang lain. Ya, kalau orang tega dengan saudaranya sendiri, apalagi dengan orang lain. Itulah sebabnya Yesus menegur Marta. Yang ketiga, Marta terlalu cepat menghakimi bahwa yang dilakukan orang lain itu pasti salah. Di pemikiran Marta, Maria yang nganggur itu salah. Dia yang sibuk ini benar. Itulah sudut pandang dari Marta. Itulah sebabnya Yesus menegur, tapi menegurnya ini bukan marah-marah. Menegurnya adalah teguran dengan penuh kasih. Di ayat yang ke-41 tadi, Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Adalah baik. Ya. Ini aplikasi berikutnya. Adalah baik untuk melayani Yesus sebagai ungkapan terima kasih, ungkapan syukur kita, apa yang dia telah lakukan kepada kita. Itu sangat baik. Namun, ketika aktivitas pelayanan kita itu menghabiskan waktu dan energi, sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk kebutuhan utama kita, mendengar suara Yesus, maka itu akan menjadi hal yang ditegur oleh Yesus. Saudara sekalian, ketika kesibukan itu tidak diimbangi dengan waktu bersama Yesus, itu akan memberikan efek negatif bagi kita. Itu akan berpengaruh kepada emosi kita. Kita akan mudah terpancing seperti Marta untuk melihat hal negatif, bahkan dari saudara, atau teman, atau sahabat satu gereja. Sekali lagi, kesibukan kita yang tidak diimbangi dengan memenuhi kebutuhan rohani kita, mendengar suara Yesus, itu akan mempengaruhi emosi kita. Hal-hal negatif yang kita munculkan, kritikan yang kita munculkan. Ya, jadi mari kita mengambil waktu untuk bersama dengan Yesus. Itu tentang Marta. Ingat, Marta melakukan yang baik. Marta orang yang baik. Kenapa ditegur Tuhan? Karena kesibukannya dan melupakan hubungan pribadinya dengan Yesus mengakibatkan dia memandang negatif Maria, adiknya,
bahkan tega untuk menyudutkannya dan mengadukannya, menghakiminya kepada Tuhan. Sekarang, saudara sekalian, mari kita lihat dengan Maria. Apakah Maria orang yang baik? Ya, kita membaca kembali Lukas 10 ayat 40. Apakah Maria orang baik? Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudara sekalian, dengan membaca ayat ini, kita langsung memiliki kesimpulan awal. Maria ini nggak baik. Kenapa? Memang dia duduk dengan Yesus, ya, tetapi membiarkan saudaranya. Membiarkan Marta sibuk sendiri. Ya. Nah, kita akan melihat. Sekilas kita langsung menghakimi dia. Sekilas kita langsung bisa menyimpulkan. Ya. Membiarkan Marta melayani sendiri. Jangan-jangan, nah ini kesimpulan berikutnya. Ya, kesimpulan awal berikutnya. Jangan-jangan alasan dia duduk di kaki Yesus adalah menghindari melayani. Nah, tetapi saudara sekalian, ternyata kata membiarkan di sana, ya, dari bahasa Greka atau Yunani, yaitu kata leipo, yang artinya meninggalkan. Ya, sekali lagi, kata membiarkan itu seharusnya diterjemahkan dengan meninggalkan. Loh, apa bedanya membiarkan dan meninggalkan? Ternyata berbeda. Ternyata begini, awalnya Maria ikut di dapur bersama dengan Marta melayani. Menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, menyiapkan hidangan yang lain, buah-buah dan sebagainya. Ya. Tetapi ketika Yesus mulai mengajar, ketika Yesus mulai membagikan pengajaran kebenaran, Marta memilih Maria memilih meninggalkan Marta di dapur. Dia memilih untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia merasa membutuhkan ajaran Yesus itu lebih dari pelayanan yang lain. Sekarang kita bisa memperbaiki kesimpulan awal tadi. Ternyata Maria bukan orang yang tega meninggalkan kakaknya masak sendiri. Ternyata dia juga melayani bersama Marta. Tetapi ketika hal yang dianggap lebih penting dimulai, yaitu Yesus mulai berbicara, maka Maria memilih meninggalkan Marta, mendengarkan suara Yesus. Bagi Maria, sesibuk apapun aktivitas yang dia kerjakan, waktu bersama Yesus haruslah yang utama. Bagi Maria, sepadat apapun pekerjaan yang harus dia lakukan, termasuk semua yang disebut pelayanan bagi Yesus, ternyata tidak dapat menggantikan waktu bersama Yesus. Pelayanan bagi Yesus adalah penting. Tetapi waktu bersama Yesus, mendengar dan merenungkan sabdanya, adalah waktu yang tidak dapat digantikan dengan pelayanan apapun. Masih ingat tentang jemaat Efesus di kitab Wahyu? Apa yang terjadi kepada jemaat Efesus? Pelayanannya sempurna. Mereka dapat menanggulangi ajaran-ajaran palsu yang muncul. Tetapi Yesus menegur jemaat itu karena kehilangan kasih yang mula-mula. Ternyata kesibukan melayani bisa menjadikan kita justru kehilangan Yesus yang kita layani. Jadi diperlukan hal yang seimbang antara pelayanan dan memenuhi kebutuhan pribadi kita, yaitu kebutuhan firman Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak menegur Maria. Yesus tidak menyalahkan Maria yang dianggap oleh orang lain duduk nganggur tadi. Ya, justru dia memberikan satu pujian
untuk mengingatkan saudaranya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dan inilah yang saya pribadi harapkan kepada umat-umat Tuhan di Jemaat Tanjung Perak. Dalam menjalankan tugas pelayanan kita, marilah kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti Marta. Ya, tetapi jangan lupa, ada kebutuhan yang tidak dapat digantikan oleh pelayanan apapun. Sesibuk apapun kita, sepadat apapun kita dalam melakukan pekerjaan, bahkan dalam pelayanan, kita harus tetap mengambil waktu untuk duduk di kaki Yesus. Kita harus tetap mengambil waktu untuk mendengar suaranya. Dan bahkan seringkali kita juga harus mengambil waktu untuk berdiskusi dengannya, untuk berbicara dengannya melalui doa. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saya akan memberikan perbandingan antara Marta dan Maria. Mari kita lihat bersama-sama. Marta dan Maria. Marta melayani di dapur, disiapkan semuanya terbaik untuk Yesus. Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena dia melakukannya untuk Yesus. Sekarang, saudaraku sekalian, kita melihat bagaimana dengan Maria. Dia awalnya melayani bersama Marta di dapur. Dan itu dilakukan untuk siapa? Untuk Yesus. Sekarang kita lihat. Tetap melayani di dapur saat Yesus mulai bicara. Dia fokus pada pelayanannya. Bagaimana dengan Maria? Dia meninggalkan pelayanan dapur dan memilih duduk dan mendengar Yesus berbicara. Apa yang dilakukan Marta? Dia bekerja dengan sebaik-baiknya untuk Yesus. Bagaimana dengan Maria? Dia sedang bersama Yesus. Marta membuka pintu rumahnya untuk Yesus. Kapanpun Yesus datang, dilayani dengan baik. Bagaimana dengan Maria? Dia membuka pintu hatinya bagi Yesus. Itulah sebabnya teguran hanya ditujukan kepada Marta, bukan kepada Maria. Karena Yesus mengasihi dua muridnya ini, dua sahabatnya ini. Yesus ingin Maria dan Marta mendapatkan kebangunan rohani setiap kali dia datang. Saudara sekalian yang terkasih di dalam, jika sesuatu atau pekerjaan pelayanan sekalipun, tetapi itu mengalihkan hubungan kita dengan Tuhan, ya, aktivitas itu tidak berkenan bagi Tuhan. Mengapa? Karena Yesus tidak akan meminta kita melakukan suatu apapun yang menghalangi hubungan kita dengan Dia. Bahkan pelayanan, ya, dalam tanda kutip, bahkan pelayanan. Ketika pelayanan itu menghalangi kita, mengganggu hubungan kita dengan Yesus, maka itu tidak berkenan bagi Yesus. Saudara sekalian, melayani Tuhan dan menjalankan misinya, itulah cara yang terbaik bagi kita untuk menghormatinya, betul, dan untuk merasakan betapa besar kasih Tuhan kepada kita, bagaimana Dia mengasihi kita, bagaimana kita menyambut kasih-Nya itu dalam pelayanan. Tetapi saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ada yang lebih penting dari semua pelayanan itu. Ingat, pelayanan sangat penting, tetapi ada yang tidak bisa digantikan. Apa itu? Mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ingin saya tekankan adalah yang pertama, duduk dekat kaki Yesus
dan mendengar sabdanya adalah kebutuhan utama kita. Siapapun kita, duduk dekat kaki Yesus, mendengar suaranya, tidak dapat digantikan oleh bentuk pelayanan apapun. Itulah sebabnya di Wahyu pasal 1 ayat 3, Yesus memberikan satu, mengingatkan kita. Berbahagialah ia yang membacakan, yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Apa maksudnya? Firman Allah tidak dapat digantikan oleh pelayanan dalam bentuk apapun. Jangan pernah kita berpikir, saya sudah melayani. Tetapi kita tidak memerlukan firman-Nya. Ya, seringkali di beberapa tempat, ketika firman Allah sudah mulai disampaikan, pertemuan normal, ya, orang-orang masih sibuk seperti Marta di belakang. Karena di benak mereka, ini kan pelayanan juga. Ya, tetapi hari ini kita diingatkan, Sabat ini kita diingatkan, firman Allah tidak dapat digantikan oleh pelayanan apapun. Melalui apa yang dilakukan Maria, kita diingatkan. Apapun kesibukan kita, ketika firman Allah sudah mulai, tinggalkan semua kesibukan. Kita duduk di kaki Yesus. Saudaraku sekalian, kita tidak dipanggil, ya, kita tidak dipanggil untuk terus-menerus duduk di kaki Yesus. Jika tidak, pelayanan kita kepadanya juga akan berhenti. Betul nggak? Coba kalau Yesus mengatakan, kamu harus setiap saat mendengar suara firman-Ku. Terus kapan kita bekerjanya? Kapan kita melayani dalam bentuk yang lain? Ya, itulah sebabnya, saudara sekalian, kita tidak dipanggil untuk terus-menerus duduk di kaki Yesus. Tetapi Dia ingin kita mengambil waktu utama untuk duduk dekat kakinya, mendengar petunjuknya. Setelah itu baru kita melakukan pelayanan dan melakukan pekerjaan yang lain. Kita harus ingat, dalam pelayanan seperti Marta, kita harus semangat seperti dia. Tetapi kita juga harus bijaksana seperti Maria. Apa bijaksananya? Ambil waktu untuk duduk, merendahkan diri, menyerahkan segenap hidup kita dalam bimbingannya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itulah renungan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Ingat, Tuhan mengasihi kita. Kita ingin melayani dalam banyak hal di gereja. Apa saja pelayanan yang diberikan kepada kita. Jangan pernah kita menolak. Ya. Kenapa? Karena pelayanan itu adalah satu kesempatan. Dan seringkali kesempatan itu tidak terulang. Ya. Seringkali kesempatan yang dipercayakan kita tidak terulang. Maria tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika ada waktu untuk duduk di kaki Yesus, dia ambil itu. Walaupun harus meninggalkan aktivitas yang lainnya. Apapun pelayanan yang dipercayakan pada saudara, tahun ini atau tahun depan, ya, itu adalah kesempatan. Jangan pernah ditolak. Karena mungkin tidak akan pernah terulang lagi. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kalau begitu, apakah Marta orang baik? Iya, Marta orang baik. Apakah Maria orang baik? Ya, Maria orang baik. Apakah Yesus mengasihi Marta dan Maria? Dia sangat mengasihi Marta dan Maria. Itulah sebabnya, karena kasihnya, Yesus menegur dengan lembut Marta. Karena kasihnya, dia ingin Marta juga duduk di kaki Yesus, mendengar dan merenungkan sabdanya. Dan saya bersyukur karena malam ini, di jam Vesper ini, kita mengambil waktu untuk duduk di kaki Yesus. Kita sedang merenungkan firman-Nya. Kita meninggalkan semua aktivitas, menyiapkan diri masuk ke hari Sabat dengan duduk di kaki Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Amin.